Para pemirsa, apakah Anda tahu apa yang Hotman Paris lakukan tiap subuh jam 3 subuh, jam 4 subuh? Saya bangun tiap hari jam 3, jam 4 subuh. Dan yang selalu saya lakukan adalah berenang dan minum kopi luwak hitam premium Sintayong. Karena ini aman untuk diminum walaupun belum makan. Inilah kopi kesayangan Hotman. Kopi luwak hitam premium. Sekarang Sintayong malah menyaingin saya suka kopi ini. Mantap banget. Bapak ahli hukum pidana kita. Dalam kasus Vina, apakah menurut Anda dibuka kasus lagi yang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan, surat tuntutan, fakta persidangan ada 3 DPO. Kemudian sesudah viral, ternyata dibilang 2 DPO itu bukan DPO fiktif. Satu lagi tersangka. Apakah ini akibat dari viral? Hanya untuk memenuhi kepentingan, kemauan masyarakat? Bang Hotman, saya sebelum ke sana, maka tugas hukum acara pidana itu adalah hukum dalam keadaan bergerak. Ya. Maka dalam fasenya adalah ada pintu masuknya penyelidikan dan penyidikan. Ya. Dalam kasus Vina, jika kita lihat data konkret, kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Ya. Maka di hari yang berikutnya itu sudah ada lantas yang melakukan dalam BAP itu kita bisa lihat itu diakibatkan atau diduga atas kecelakaan. Terus tanggal 31 ada laporan. Maka pada tanggal 6 September itu dibongkar. Dan baru ditemukan oleh dokter forensik menyatakan kematian tidak wajar. Otopsi. Pertanyaannya adalah Bang Hotman, dalam hukum pidana adalah yang paling penting upaya paksa. Orang ditangkap itu tanggal 31 Agustus, terus polisi harus melakukan penahanan 1 September. Berarti apa yang dilakukan? Berarti dia harus mengumpulkan alat bukti. Pertanyaan lebih lanjut, di antara fase-fase itu ada fungsi penasihat hukum. Di dalam dokumen ini ada pengacara karena memang perkara ini 2 anak dan perkaranya ancamannya adalah ancaman hukuman mati 340. Seharusnya polisi atau penyidik menyatakan ada hak daripada setiap tersangka untuk didampingi. Maka kalau kita lihat berkas perkara dalam berkas perkara ini, karena saya berkesempatan membaca berkas perkara penyidikan ini, maka ada surat kuasa tanggal 2 sampai tanggal 14 dalam fase pemeriksaan awal. Ada surat kuasa pengacara, tapi tidak ada satu terkonfirmasi siapa pengacara tanggal 2, tanggal 14. Padahal di awal di situ sudah ada pengakuan untuk tersangka dari ditangkap. Artinya apa? Pengacara itu tidak benar-benar didatangkan gitu? Pengacara bisa jadi tidak didatangkan atau pengacara itu adalah pengacara yang dipilih dan ditunjuk oleh polisi untuk membenarkan satu perkara ini. Dari sinilah pintunya yang memang terjadi ketimpangan-ketimpangan sehingga patut diduga ada pelanggaran hukum acara pidana di sini sehingga tidak teranglah. Polisi tidak menelisik, polisi tidak menelusuri, polisi tidak menemukan, dan polisi tidak bikin terang dalam perkara penyidikannya. Inilah yang disebut dengan cacat, sehingga 8 tahun konstruksi ini tidak duduk letaknya. Makanya tadi ada DPO dibilang 3, padahal seperti yang tadi Bang Hotman sampaikan, ini di BAP sudah jelas kok. Tanggal 1 September itu sama suaranya dari semua tersangka itu. Tapi tanggal Oktober, kita lihat 19 Oktober 2016, semua berita acara dicabut. Begitu terjadi penggantian lawyer, berarti ada sesuatu. Masing-masing bilang ada kekerasan. Semua pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan di papan tulis kami harus menyampaikan gitu. Dan anehnya lagi, kita bisa melihat dalam putusan hakim, putusan nomor 4 tahun 2017, di halaman 99 dan 100 dalam putusan tersebut, dan 144, hakim mengambil alih dengan pertimbangan walaupun tidak berkesesuaian, hakim hanya mengambil berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangan itu dianggap petunjuk. Padahal tidak ada persesuaian keterangan satu saksi dengan saksi yang lain. Tidak ada persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Tidak ada alasan yang tepat untuk mendudukkan daripada perkara tersebut. Dan keempat, hakim tidak melihat apa sebenarnya kerjaan mereka dan kesusilaan dari pelaku ini. Disinilah membuat ketimpangan itu, Bang Hotman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.